Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Ramadan Terbaikku, kerjasama bidang tarbiyah wa da'wah Rabithah Alawiyah bersama channel TV yang kita cintai, yaitu Nabawi TV. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya akan membacakan satu pembahasan yang ada di dalam kitab karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kitabnya yang bernama An-Nafaisul Uluwiyah fi Masailis Sufiyah. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab ini ada satu orang yang bernama Syekh Abdul Kabir bin Abdullah Bahumid. Dia bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang kalau kita lihat nanti pertanyaannya, itu pertanyaan yang mungkin kita rasakan juga dan bahkan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, ma dawa man yatathaqalu anil khairati wa yumilu ila syahwat. Apakah ada obat bagi orang yang selalu merasa berat, selalu malas untuk melakukan kebaikan dan lebih condong untuk mengikuti nafsunya serta syahwatnya? Ma'ahubbihi lil khairi wa ahli wa bughdhihi lisyarri wa ahli. Padahal orang tersebut adalah orang yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang baik, cinta dengan perbuatan baik, cinta dengan orang yang melakukan kebaikan, cinta dengan orang soleh, cinta dengan ulama, cinta dengan aulia, wa bughdhihi lisyarri wa ahli. Dan dia adalah orang yang tidak senang dengan keburukan, benci dengan kemaksiatan, bahkan juga benci dengan pelaku maksiat. Tetapi dia bertanya, kenapa dirinya masih berat melakukan kebaikan, masih malas untuk mengerjakan kebaikan dan lebih mengikuti daripada nafsu serta syahwatnya. Para pemirsa, saudaraku yang menyaksikan program Ramadan Terbaikku ini, maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau memberikan jawaban. I'lam anna lihadzal amri asbaban arba'ah. Ketahuilah dengan pasti bahwasanya di dalam perkara ini, di dalam permasalahan ini memiliki 4 sebab, memiliki 4 faktor. Yang mana kata beliau 4 faktor ini adalah faktor yang membuat seseorang itu berat melakukan kebaikan, sehingga dia lebih condong kepada syahwatnya, walaupun dia senang dengan kebaikan, senang dengan orang baik, benci dengan keburukan dan benci dengan orang buruk. Sehingga kita harus mengetahui faktor ini dan obat daripada faktor tersebut. Kata beliau yang pertama, al-awwalu, yang pertama, faktor yang membuat orang itu berat melakukan kebaikan, walaupun dia senang dengan kebaikan, dekat dengan orang baik, adalah al-jahlu. Karena ketidaktahuannya dia tentang ilmu agama. Karena kebodohannya dia tentang hukum agama. Orang yang tidak tahu ilmu, maka itulah yang menjadikan sebab dia berat melakukan kebaikan. Karena dia tidak tahu apa rahasia, apa keuntungan ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan ketaatan. Wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Sehingga untuk mengobati faktor yang pertama ini adalah bil ilmin nafi', dengan mencari ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat itu jelas adalah ilmu agama. Karena apa? Karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Bidayatul Hidayah, wal ilmun nafi' huwa, ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu yazidu khaufuka ma'allah, ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu basiratuka bi'uyubin nafsik, ilmu yang menambahkan pengetahuanmu terhadap cacat dan kekurangan yang ada di dalam dirimu. Wa yazidu raghbatuka fil akhirah, dan ilmu yang menambah semangat kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa yuqallilu raghbatuka fid dunya, dan ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menyedikitkan yang semangatnya kamu, kesenangan kamu terhadap dunia. Bahkan wa yazidu fi ma'rifatika rabbaka, menambah pengetahuanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keyakinanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menambah dirimu untuk semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah obat daripada kebodohan. Cari ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama jelas, karena yang membuat orang itu takut sama Allah adalah ilmu syariat. Tetapi yang kita cari adalah bukan banyaknya ilmu, tapi manfaatnya itu ilmu. Sehingga dari sini para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mempelajari ilmu agama, agar ilmu tersebut kita dapatkan manfaat buat kita dan orang lain, maka niatkan kita saat belajar itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan niatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus memiliki adab, harus memiliki penghormatan, harus memiliki pengagungan. Adab kepada ilmu itu sendiri, adab kepada kitabnya, adab kepada orang yang memiliki ilmunya, adab kepada orang yang mempelajari ilmunya. Agar apa? Agar ilmu tersebut bermanfaat. Coba kalau kita lihat seorang sosok yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai mantunya, itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad, babul ilm, pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliin babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu daripada kotanya ilmu. Mendapatkan pujian pintu dari kota ilmu. Tetapi kalau kita lihat Al-Imam Ali, kenapa bisa mendapatkan pujian tersebut? Karena dia ta'zim, karena dia mengagungkan, karena dia menghormati ilmu, kitab, dan orang yang mempunyai ilmu. Sehingga beliau pernah mengatakan, ana abdun liman allamani harfan wahida. Saya rela menjadi seorang budak bagi orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Inilah yang menyebabkan kenapa ilmu yang dia dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat dia takut sama Allah, membuat semangat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat ilmu bukan jumlah ilmu yang kita miliki, tapi hasil daripada ilmu tersebut. Apakah membuat kita dekat dengan Allah atau justru membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faktor pertama yang beliau jelaskan yang membuat kita berat, itu karena kebodohan. Maka obatilah kebodohan itu dengan kita mencari ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Agar hilang malesnya kita, agar hilang beratnya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para pemirsa Nabawi TV yang menyaksikan program Ramadan Terbaikku ini, maka yang kedua, faktor yang menyebabkan seorang itu berat melakukan ibadah dan obatnya adalah du'ful iman, lemahnya iman. Iman ini adalah nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita setelah mendapatkan nikmat ini adalah menjaganya, dengan kita kokohkan daripada iman tersebut. Karena kalau iman lemah, iman kita menjadi tipis, maka itulah tanpa kita sadari berat kita melakukan kebaikan sehingga condong kepada keburukan. Walaupun kita ini dekat dengan orang baik, senang dengan kebaikan, jauh daripada keburukan. Sehingga obat daripada lemahnya iman adalah taqwiyatuhu bin nadhari fi malakutis samawati wal ard. Cara mengkuatkan iman itu pertama, sering-sering kita bertafakur, merenung daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang Allah ciptakan ini
di atas muka bumi yang kita saksikan dengan kedua mata kita, yang kita dengar suara yang ada di atas dunia dengan kedua telinga kita, yang kita cium aroma yang ada di atas dunia dengan hidung kita, yang kita sentuh apa yang ada di atas dunia dengan tangan kita, yang kita injek apa yang ada di atas dunia dengan kedua kaki kita ini, semuanya itu tidaklah Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia. Sehingganya dalam Al-Quran ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan apa yang ada di atas dunia ini dalam keadaan sia-sia atau dalam keadaan tidak mempunyai manfaat. Tidak, semuanya ada manfaat, semuanya ada hikmah. Bagaimana kita melihat daripada ciptaan itu? Apakah hanya melihat fisiknya atau melihat yang menciptakan daripada ciptaan tersebut? Merenungi ciptaan Allah, tafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menguatkan iman. Makanya ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan waktu siang dan waktu malam itu semua adalah tanda bagi manusia yang memiliki akal yang cerdas. Ketika turun itu ayat, Rasulullah menangis. Sayyidina Bilal ibn Rabah mendengar tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun juga ikut menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, perbedaan waktu siang dan malam ini menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ menambah, mengkokohkan keyakinannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Walaupun kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah punya iman yang kuat kepada Allah, punya iman yang sangat besar keyakinannya sama Allah, tapi Rasulullah masih ingin memperkuat imannya. Yang semestinya untuk kita menguatkan iman adalah kita yang lebih banyak kita bertafakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menguatkan iman kata beliau, wa mulazamatul a'malis sholihah. Selalu terus-menerus melakukan amal soleh, diistiqomahkan, dilanggengkan. Karena amal walaupun sedikit tapi diistiqomahkan, maka akan ada pengaruh kebaikan dari amal tersebut yang kita rasakan. Sehingga Rasulullah katakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah sukai bukan yang jumlahnya banyak, tapi yang dilanggengkan, tapi yang diistiqomahkan walaupun jumlahnya sedikit. Dan ini dua cara yang terkecil dan itu yang paling pokok kata beliau untuk mengkokohkan, untuk menguatkan iman kita. Agar apa? Agar tidak punya iman yang lemah, supaya itu tidak berat kita melakukan kebaikan dan tidak condong kepada nafsu serta syahwat kita. Saudaraku, para pemirsa Nabawi TV yang menyaksikan program Ramadan Terbaikku ini. Kemudian yang ketiga kata beliau, faktor yang membuat orang itu berat ibadah adalah tulul amal. Banyak berangan-angan, banyak melamun, banyak mengkhayal, tapi tidak ada usaha untuk beramal. Dan banyak berangan-angan ini adalah ciri orang yang tidak baik, ciri orang yang bodoh, dan itu yang mencirikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pintar itu adalah man dana nafsahu. Orang yang selalu mengkoreksi dirinya, selalu memperhitungkan untuk dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang banyak berangal, banyak beramal untuk kehidupan setelah kematian. Maknanya banyak beramal, banyak berbuat baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Tapi sebalikannya wal ahmaq, orang yang bodoh, orang yang tidak baik, orang yang tidak cerdas adalah manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mendepankan keinginan nafsunya, wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Dia berharap ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Dia berharap ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad tapi tidak mau beribadah, tidak mau patuh dengan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faktor yang membuat dia berat melakukan kebaikan walaupun dia senang dengan kebaikan, senang dengan orang yang berbuat baik. Sehingga obatnya gimana? Wa mu'alajatuhu, obatnya kata beliau adalah
Bidzikril maut, dengan mengingat kematian. Maka Rasulullah katakan, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak kita mengingat yang memutus daripada kelezatan, yang memutus daripada kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Wastish'aru hujumuhu fi kulli hal wahin. Bukan hanya mengingat kematian, tapi merasakan datangnya itu kematian kepada diri kita setiap keadaan, setiap waktu. Merasakan kalau nanti ingin saya melakukan ini, datang ajal saya, gimana? Maka saya akan wafat su'ul khatimah kalau yang saya ingin lakukan ini adalah hal yang buruk. Sehingga kalau dia merasa kematian itu akan selalu mendatangi dia, akan selalu menghampiri dia, maka dia tidak akan mau meninggalkan amal. Dia tidak akan berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia semangat untuk beramal, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan karena sakit, kematian bukan karena tua, kematian bukan karena ini, bukan karena itu, tapi kematian datangnya secara tiba-tiba. Sebab kematian itu menghampiri kita ketika waktu hidup kita di atas dunia sudah selesai. Makanya Allah menggunakan dengan kata ajal, waktu. Idza jaa ajaluhum, ketika telah tiba waktu hidup kita di atas dunia ini sudah selesai, fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa kita undurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa kita majukan sedikit pun. Semua itu sudah ada di ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ingat kematian, melihat orang meninggal, sadarkan kita tentang akhirat. Mengantar orang yang meninggal untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Melihat kuburan, mengingatkan kita tentang akhirat. Tapi kalau sebaliknya, melihat orang meninggal, mengantar orang meninggal, melihat kuburan, tapi kita lupa sama Allah, bahkan berani bermaksiat di tempat tersebut, maka kata Imam Ibrahim bin Adham, itu tanda kalau hati kita sudah mati, kalau hati kita sudah keras. Sebab kita diingatkan untuk mengingat akhirat, tapi kita tidak mengingat akhirat. Maka Rasulullah katakan, zurul kubur, ziarah kepada kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena mengingatkan akan bagaimana nasib kalian di akhirat kelak. Saudaraku, para pemirsa Nabawi TV yang menyaksikan program Ramadan terbaikku ini, yang keempat, faktor yang membuat kita berat beribadah, lebih mengikuti nafsu kita adalah aklu syubhat. Karena harta yang kita makan, karena harta yang kita miliki, atau makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau itu dari yang syubhat, yang tidak jelas akan kehalalannya, yang tidak jelas akan keharamannya, itulah yang menjadikan penyebab kita berat melakukan ibadah. Lebih besar condong kepada nafsu kita. Walaupun kita dekat dengan kebaikan, senang dengan kebaikan. Wa mu'alajatuhu, sehingga obatnya adalah al-wara'. Menyelamatkan diri kita dengan cara apa? Wara', berhati-hati. Ketika ada sesuatu yang tidak jelas akan hukum halal, akan hukum haramnya, maka stop dulu. Hentikan dulu. Sampai kita menemukan apa yang jelas daripada hukum tersebut. Sebab Rasulullah katakan, da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuat kita ragu, ila ma la yaribuk, sampai kita tidak ragu lagi. Maknanya sampai kita sudah tahu akan hukum sebenarnya. Semua yang kita tidak tahu akan kebenarannya, semua yang kita tidak tahu akan daripada sebab hukum pastinya, jangan kita ambil sikap terlebih dahulu. Jangan kita langsung berbuat terlebih dahulu. Hentikan dulu, berpikir, mencari tahu. Agar apa? Agar selamat daripada yang syubhat ini. Lebih-lebih yang berurusan dengan harta, yang berurusan dengan makanan dan minuman. Warok dari yang syubhat, lebih daripada yang haram. Bukan hanya warok, harus dijauhi harta yang haram. Sebab Al-Imam Sal At-Tusturi mengatakan, man akalal haram asad jawarihu. Orang yang makan harta haram, walaupun makanan itu makanan yang halal, tapi cara pengambilannya, cara memilikinya dari cara yang tidak benar oleh syariat, asad jawarihu, tubuhnya otomatis akan melakukan kemaksiatan. Sya'a am aba, dia sadar atau dia tidak sadar. Alima am lam ya'lam, dia tahu atau dia tidak tahu. Akibatnya apa? Membuat dia berat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak berat, maka jauhkan dari yang haram, begitu juga dari yang syubhat. Bukan hanya waro daripada yang syubhat, ma'at taqallul minal halal. Bersama yang halal tersebut, dia ambil seperlunya saja. Kalau makanan, seperlunya saja.
Kalau minuman seperlunya saja. Semuanya sedikit sesuai dengan kebutuhan, bukan berlebihan. Kenapa? Harta yang halal, tapi kalau dimiliki berlebihan itu juga tidak baik. Tapi kalau diambil secukupnya, maka itu sudah memberikan satu hal yang cukup buat kita. Makan terlalu banyak sehingga membuat kita terlalu kenyang, tidak baik. Kenapa? Menjadi malas untuk menggerakkan ini badan. Tapi kalau makan secukupnya, kita sudah merasa cukup, maka itu tidak akan memberikan keburukan. Sehingga dalam pepatah Indonesia, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini pepatah, subhanallah. Jangan makan kalau belum lapar. Karena makan sebelum lapar biasa karena nafsu. Tapi kalau makan karena lapar, itu memang dorongan untuk kita makan supaya tidak lemes. Tapi saat makan, berhentilah sebelum kenyang. Bukan ketika kenyang, karena kenyang tidak tahu batasannya. Sehingga kenyangnya orang beda-beda. Ada yang 1 piring, ada yang 2 piring, bahkan lebih. Tidak tahu batasan kenyang. Berhentilah sebelum kenyang, maknanya berhentilah ketika merasa cukup dan tidak membuat kita malas atau berat melakukan aktivitas setelah makan tersebut. Jadi yang keempat adalah jauhkan daripada hal yang syubhat, dekatkan diri dengan yang halal, dekatkan diri dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku para pemirsa Nabawi TV yang menyaksikan program Ramadan Terbaikku ini, sudah beliau paparkan kepada kita 4 faktor penyebab orang itu berat ibadah dan obatnya. Maka beliau katakan, faman alaja nafsahu, siapa yang mengobati dirinya, hatta amata anha hadil asbab, sehingga dia telah menghilangkan faktor-faktor yang membuat berat, dengan dia munculkan dalam dirinya kebalikan dari faktor tersebut. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia mengkuatkan imannya dengan sering bertafakur, dengan istiqamah di dalam beramal. Dia selalu ingat kematian, bahkan dia merasakan kematian selalu ada dalam kehidupannya. Dan dia mencari harta yang halal, dan ketika makan yang halal dia makan sebutuhnya. Maka dia akan menjadi la yamallu min fi'lit ta'at, tidak akan bosan, tidak akan jenuh, tidak akan berat melakukan perbuatan ta'at. Wala yas'amu min ta'atil khairat fi jami'il awqat, bahkan tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan, tidak ada keberatan melakukan semua kebaikan di setiap waktu dia, di setiap keadaan dia. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan faktor-faktor yang menyebabkan dia berat melakukan kebaikan. Sehingga dari sini juga kita pelajari, wa'asyaral hadirin ma'al musyahidin al-kiram, tidak cukup dengan cinta. Ini orang yang bertanya cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang baik, benci dengan keburukan, tapi dia masih berat melakukan kebaikan. Cinta adalah hal yang baik. Karena pernah ada seorang Arabi ketika Rasulullah berjalan, Arabi tersebut memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang keras. Walaupun ditegur oleh sahabat, kecilkan suaramu ketika ada di hadapan Nabi Muhammad. Tapi itu Arabi bertanya, ya Rasulullah SAW, bagi ayyul mar'i, apa nasib seseorang yuhibbul qaum walam yalhaq bihim? Dia cinta dengan satu kelompok, tapi dia tidak mengikuti perbuatan kelompok tersebut. Cinta dengan solihin, tapi tidak mengikuti perbuatan orang soleh. Cinta dengan aulia, cinta dengan ulama, cinta dengan para anbiya, tapi tidak mengikuti perbuatan mereka. Bagaimana nasib mereka? Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Memang ini adalah satu hadits yang menjelaskan tentang keutamaan cinta, agar kita tidak salah menempatkan cinta. Tapi jangan kita lupa, tidak cukup hanya dengan cinta, tapi perlu ada proses, perlu ada perjuangan untuk menjadikan cinta kita ini abadi. Cinta kita ini tulus kepada orang yang kita cintai. Dengan apa? Dengan kita mengikuti apa yang ada di dalam diri mereka. Apa kebiasaan mereka orang soleh? Ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada keburukan. Dan kalau kita ingin menjadikan diri kita seperti itu, tidak merasa berat, tidak jenuh, tidak ada kebosanan, maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Hilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, hilangkan kelemahan iman dengan lebih banyak bertafakur dan istiqamah di dalam amal soleh. Kemudian yang ketiga, hilangkan banyak berangan-angan dengan selalu ingat kematian, sehingga membuat dia semangat di dalam beramal.
Dan yang terakhir, jauhkan dari harta yang syubhat, lebih-lebih yang haram, dekatkan dengan harta yang halal, dan ambil sebutuhnya daripada harta yang halal. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk orang yang berusaha untuk memiliki 4 faktor terbaik, memiliki ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, dan jauh dari kita faktor-faktor yang menyebabkan kita berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita meminta kepada Allah agar dimudahkan jalan kita untuk menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah kita berjumpa di program-program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.